Baik, seperti biasa, yang nggak ada kendala teknis, mangga dinyalakan videonya, Ibu Bapak. Hari ini kita lanjutkan pertemuan minggu yang lalu ya. Minggu lalu kita ada kuliah kan ya? Ada Pak, minggu lalu. Ada ya, oke. Nah, mungkin kita review dikit lah. Untuk minggu yang lalu, mungkin dari siapa, mangga? Bu Rani? Halo? Pak Alko? Tes. Atau dari siapa? Ini ibu-ibunya satu ya, Bu Koidatun, mangga Bu Koidatun. Ada yang diingat dari minggu yang lalu? Cuma sedikit sih catatan saya Pak. Dari hasil yang minggu lalu itu kita membahas yang tentang metode itu ya. Apa masih membahas data training? Ya. Yang data training dapat diperoleh dari data history ya. Data training juga memiliki pattern atau model yang tugasnya yaitu learning method ya, kalau nggak salah. Memprediksi F. Terus habis itu ada yang di ini Pak, yang tipe-tipe machine learning ada 4, yaitu supervised learning, unsupervised learning, semi supervised learning, dan reinforcement learning. Namun kalau dari penjelasan Bapak kan sebenarnya cuma ada 3 seperti itu. Yang nomor 3 itu sebenarnya hampir sama dari 1 dan 2. Oke. Contoh kalau misalnya atau mangga Bu Koidatun pilih temannya Bu Koidatun. Yang nomor 1 itu berarti contohnya berarti ada input, ada output. Ya. Di data trainingnya. Ya, di data trainingnya itu yang memiliki input dan memiliki output. Oke. Siap. Udah bagus. Bisa dipilih temannya Bu Koidatun. Mangga. Siapa ya? Bentar. Pak itu boleh Pak Alex. Pak Alex. Siapa? Ada tambahan Pak Alex? Tambahannya kemarin mungkin ini yang saya ingat itu. Kalau yang supervise itu regresi, kemudian klasifikasi. Ya, betul. Kemudian kalau yang unsupervised itu kemarin yang tidak ada outputnya, seperti clustering, kayak gitu Pak. Kemudian hal yang saya ingat lagi, kalau machine learning ini fungsinya tidak tahu gitu. Kalau fungsinya tahu, oh berarti nggak butuh gitu. Dan kemudian hasilnya itu ya mendekati ya, belum tentu sama persis, tapi semakin mendekati semakin baik. Mungkin itu yang saya ingat Pak, tambahannya. Oke, siap. Jadi saya ulang sedikit yang tadi Pak Alex katakan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjalankan machine learning ya. Yang pertama, Ibu Bapak harus punya data yang representatif. Kata representatif itu kata politis ya, artinya relatif. Tapi Ibu Bapak harus punya data. Kalau Ibu Bapak tidak punya data, opsinya adalah mengenerate data untuk data training. Mengumpulkan data yang berserakan mungkin. Tapi kalau 2 hal itu tidak bisa dilakukan, maka nggak usah pakai machine learning. Ada banyak metode yang lain selain machine learning. Gitu ya. Jadi data itu penting. Jadi ketika kita mau bekerja, langsung dalam pikiran kita itu datanya kayak gimana nih? Bisa diusahakan nggak? Gitu ya. Ketika tidak, maka nggak usah maksain, nggak usah fanatik sama machine learning. Oke, biasa saja. Cari metode yang tidak memerlukan data. Mungkin ada. Dan itu ada. Gitu ya. Yang kedua, polanya ada. Pola dicurigai, diperkirakan, diduga, itu hadir, ada. Oke. Jadi ketika data sudah ada, maka Ibu Bapak bisa menduga jika di dalam data itu ada pola.
Oke. Tapi sebenarnya gampangannya, selama data itu serius dikumpulkan, pasti ada pola. Gitu ya. Pasti ada pola. Walaupun polanya kita nggak tahu ya. Polanya kita tidak tahu. Tapi kita duga di dalam data itu ada pola yang tersembunyi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang tadi Pak Alek katakan. Machine learning itu bagusnya untuk persamaan atau persoalan yang kompleks. Ketika Ibu Bapak sudah punya fungsi matematikanya, misalkan gitu, sudah punya aturannya, misalkan begitu, maka itu nggak usah pakai machine learning. Jadi basisnya adalah data, ada pola, dan permasalahannya cukup kompleks. Jika tidak, maka sebenarnya Ibu Bapak lagi membuang waktu saja. Gitu. Pusing-pusing mikirin machine learning, padahal sebenarnya ada solusi yang lebih efektif, efisien, optimal. Jadi ada 3 hal itu yang perlu kita cermati. Oke? Ada yang ditanyakan mungkin dari pertemuan minggu yang lalu? Pak Banyu, ada yang ditanyakan Pak Banyu? Pak Alko udah standby? Bu Rani? Bu Maya? Lagi di jalan? Ada yang ditanyakan? Clear? Jelas? Cukup jelas? Cukup ya? Nah, kemudian yang tadi itu memang betul Bu Kodatun tadi ada tipe-tipe machine learning. Kita perlu aware, artinya sadar bahwa machine learning ada beberapa tipe. Nah, tipe itu memberi konsekuensi metode yang akan kita gunakan. Metode yang akan kita gunakan. Jadi bisa jadi karena data training yang kita punyai itu punya karakteristik tertentu, maka metodenya tertentu. Dan kita tahu tujuannya. Tujuannya itu untuk apa? Nah, itu metodenya atau tipe machine learning-nya akan mengikuti dari data training yang kita punyai. Sehingga penamaannya berbeda, metode yang kita gunakan juga berbeda. Metodenya apa saja, itu nanti di perkuliahan berikutnya. Itu sebagian kemarin udah kita bicarakan ya. Nah, cuman isinya bagaimana cara menerapkannya, nah itu nanti. Ada yang tanyakan, ada yang tanyakan sampai sejauh ini? Cukup? Tidak, Pak Suratno, ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Nah, berarti minggu ini kita akan beralih ke bahasa pemrograman R. Ya. Sebagaimana agenda kita minggu yang lalu ya. Tapi sebelumnya, saya keingetan Ibu Bapak. Kita untuk kelas ini tuh semester ini belum ada tugas satupun. Ya benar nggak Pak Suratno ya? Untung saya ingat gitu. Biasanya itu di kuliah sebelumnya itu selalu ada tugas itu Pak Anjar. Makanya Pak Anjar setiap kali kuliah kok happy betul ya. Nah, kita coba mulai sekarang ada tugas ya kan ya. Tugasnya gampang ini saya share screen-nya. Jadi saya biasanya membuat slide ya khusus tugas ya, supaya kita bisa mantau ya. Oke, tugas machine learning. Tugas yang pertama ini tugas individual supaya kita punya individual. Supaya kita punya kesempatan untuk membaca secara individu dan kalau kita kumpulkan itu artinya kita punya 16 hasil tugas satu. Dan sebagaimana biasa sebenarnya bisa diprediksi. Tugasnya itu adalah mereview, membaca, memahami, dan mempresentasikan penerapan machine learning untuk pendidikan dari jurnal internasional. Jadi jurnal internasional seperti biasa harus jurnal internasional ya. Kenapa? Karena kita supaya belajar atau menjadi familiar membaca dalam bahasa Inggris. Masalah usaha untuk memahaminya gimana itu banyak cara itu kan ya yang sudah biasa kita lakukan. Google Translate atau diterjemahin atau disuruh saudara membacain atau memang kamus
Atau memang kita sudah terbiasa membaca bahasa Inggris ya. Konteksnya adalah machine learning untuk pendidikan ya. Saya tebelin dan merah. Oke. Ini individual. Jadi mangga ibu bapak cari, googling yang kira-kira bisa keywordnya bisa juga gitu, machine learning for education gitu kan ya. Gitu. Nah, nanti didaftarkan ketua kelasnya teh Bu Warzukni gimana? Damang udah 2 pertemuan nggak hadir. Bu Kodatun, Bu Rani, Bu Maya. Apa sakit gitu? Beliau kan sempat ini Pak, kecelakaan waktu itu. Jadi masih masa pemulihan yang beberapa pekan lalu. Oh, di sananya? Di Bandung di Kalimantan. Ya? Di Bandung kalau nggak salah. Kalau di Bandung sempat ketemu sama saya, berarti sesudah ketemu sama saya dong? Cipularang, Pak. Iya, Cipularang. Oh, berarti sesudah ketemu sama saya dong ya? Kemungkinan iya, Pak. Oh, oke. Ya, minta tolong ini ya tuh, Pak Suratno, Pak Asep Doni. Yang alumni ajar, Pak Ajar. Coba di ini. Nah, ini kalau begitu wakilnya tuh, saya biasanya. Pak Asep Doni. Wakil dari Bu Warzukni ya. Ya, siap Pak. Saya minta tolong di list judulnya. Pertama, judulnya tidak boleh bentrok, itu aja sih. Hanya memastikan judulnya tidak boleh bentrok, gitu aja. Kalau bentrok kan kasihan yang terakhir presentasi. Udah Pak, saya presentasikan gitu kan, jadi nggak ada benefit sesudahnya kan gitu ya. Jadi saya minta tolong Pak Asep Doni ngelis. Mungkin 2 minggu depan itu ini dipresentasikan ya. Jadi mungkin saya dulu ya. Selain jurnal saya Pak Asep Doni. Jadi tidak boleh bentrok, jurnal bahasa Inggris, tidak boleh autornya saya gitu. Karena itu nanti saya yang mepresentasikan. Gitu. Oke. Tugas 1 udah jelas? Clear? Oke. Siap. Ada yang ditanyakan? Jelas ya. Nah, saya pikir cukup jelas. Nah, sekarang kalau begitu ke bahasa R. Ada yang ditanyakan? Nah, itu sebelum kita ini bahas. Enggak. Pak Alko ada yang ditanyakan, Pak Alko? Belum Pak, sejauh ini Pak. Oh, berarti paham atau Pak Alko ya? Oh, ini baru digosipin ya, Bu Warzukni datang. Ada yang ditanyakan Pak Alko? Belum ada. Berarti sudah paham dong Pak Alko ya? Udah nyoba Pak Alko? Bahasa R Pak. Nah, bahasa R. Kita sekarang fokus ke bahasa R. Sedikit-sedikit Pak. Oke. Gimana Pak? Gimana? Bisa didemokan? Mangga. Share screen Pak Alko. Boleh di R-nya langsung, di share screen boleh. Saya juga mau buka nih. Belum pede Pak. Justru itu menjadi pede nanti. Maka yang lain dulu atau gimana? Justru menjadi pede nanti. Maka yang apa aja, Pak Alko, yang kira-kira yang sudah saya pelajari adalah ini gitu misalkan. Bu Warzukni, Damang. Alhamdulillah Pak Damang. Gimana? Udah sehat? Katanya habis sakit. Iya Pak, alhamdulillah. Oke. Iya Pak. Gimana Pak Alko? Mangga. Mungkin yang lain dulu Pak. Nah, yang lain dulu. Pak Alko tunjuk temennya yang kira-kira bisa meyakinkan Pak Alko. Mangga. Pak Eri mungkin bisa Pak Eri. Nah, Pak Eri. Mangga Pak Eri. Aduh. Ini gimana ya Pak sekarang tuh? Gimana?
banyak pertanyaan kalau saya Pak, jadi Oke, bagus. saya tidak Boleh. presentasi. Jadi opsinya mendemokan atau membahas, mendiskusikan atau bertanya. Nah, gitu ya. So, atau enggak Pak Eri bertanya. Itu. Kalau saya ini sih Pak, kalau di Jangan sampai tidak ada pertanyaan tapi juga tidak paham gitu. Enggak? Iya, udah coba-coba juga ya Pak. Coba-coba ya bikin inisiasi variabel dan sebagainya. Oke. Terus yang agak kebingungan tuh gimana cara buat kelas gitu. Jadi si file yang udah dibuat itu disimpan dalam bentuk kelas gitu. Karena waktu disimpan kan ini pakai ini ya Pak. Rekomendasinya pakai kalau yang ada yang full native-nya ini tuh. Ya. Yang dari R-nya langsung. Ya. Ada yang pakai R Studio. Nah, saya tuh coba pakai yang R Studio biar Mangga bisa. Tetap tidak paham juga gitu. Gimana kalau kan enak ya Pak, bisa per kelas gitu. Panggil kelas, panggil kelas. Kalau ini kayak gimana kayak gitu Pak? Oke, bagus. Pertanyaan itu advance ini. Bisa dijawab secara advance, bisa dijawab secara beginner ya, Pak Eri ya. Jadi kalau dijawab sama advance itu ada S3 dan S4 untuk membuat kelas di R. Itu advance, Pak Eri. Bahkan praktis di perkuliahan kita tidak memerlukan itu. Nah, cuman kalau jawabannya level beginner, semua hal di dalam R itu adalah object oriented. Artinya berbasis pada kelas. Apapun yang dibuat sama Pak Eri, itu basisnya adalah kelas. Sehingga cara berpikir kita membuat kelas sebagaimana yang ada di C++, di Java, tidak berlaku. Ya, jadi kalau kita cara paradigmanya itu adalah, Pak Eri jago apa? C++, Java, atau apa Pak Eri? Saya jago gambar, Pak. Jago gambar. Tapi kalau ngomongin kelas kan pasti opsinya kalau nggak C++, Java, terus apa lagi itu yang berbasis kelas itu? Saya sih seringnya pakai Java sih, Pak. Java ya, pasti Java ya. Nah, sehingga karena kalau Java kan kita pasti membuat kelas kan, jadi membuat secara manual kelas. Sedangkan R, segala sesuatu, benda, objek di R itu sudah pasti dalam bentuk kelas, tanpa kita buat kelasnya. Jadi R itu sangat dimudahkan, mungkin 1000 kali lebih mudah daripada Java. Kata orang yang bisa R, nah gitu. Tapi mungkin kata Pak Eri senang Java, tuh itu nggak ada masalah. Gitu bisa dipahami Pak Eri? Nah, tapi kalau pengen advance, itu ada mekanisme untuk membuat kelas secara manual. Itu advance banget. Kita nggak memerlukan itu. Di perkuliahan kita itu, kita nggak pakai itulah. Nggak pakai itu. Bisa kejawab nggak, Pak Eri? Mungkin teman-teman nggak kurang paham ini ya, ngomongin kelas soalnya. Tapi bisa paham ya, Pak Eri? Jawaban singkat ya. Ya dicoba dipahami lah ya. Tapi R itu apa ya? Ya itu tadi kalau kita ngomong dari sisi pandang kelas, R itu semua serba kelas. Tapi sebenarnya R itu bisa juga bahasa pemrogramannya modelnya adalah prosedural. Tapi sesekali kita menggunakan functional programming. Jadi pemrograman berbasis fungsional, berbasis function. Gitu ya. Oke, sip, bagus Pak Ari. Satu lagi. Saya pengen survei ini sebenarnya. Saya tuh nanya itu dalam rangka survei ini. Survei seberapa ibu bapak sudah mencoba untuk memahami bahasa R. Karena ini menjadi wajib hukumnya di perkuliahan kita ya. Kalau tidak, sebenarnya yang ibu bapak akan ketahui adalah konsep machine learning yang abstrak. Nantinya tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena teknisnya tidak kita kuasai.
Nah, teknisnya itu muncul setelah kita menguasai bahasa R. Gitu rencana saya. Maka Pak Eri, boleh tunjuk yang belum ditunjuk. Oh, kalau saya seperti biasa sih Pak, Siapa? menunjuk wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas. Maka Pak Sebdoni, gimana Pak Sebdoni? Sudahkah mencoba bahasa R Pak Sebdoni? Baik, aduh terima kasih Pak Eri, luar biasa. Saya sudah Pak mencoba-coba sedikit. Oke, bagus. Baru sekadar operator aritmatik yang kayak gitu aja sih. Oke, siap. Terus. Lagi ya tuh ceritanya. Ya Pak, paling saya cobain. Wakil ketua kelas harus kalau disuruh pidato harus. Kalau perlu pakai demo. Aduh, ya paling saya itu saya mencoba mempelajari mengenai sejarah bahasa R. Biasanya sih dari sana dulu. Ini dari mana sih? Saya juga baru tahu gitu kan mengenai bahasa R. Saya coba baca-baca dan dari ada webnya namanya itu bookdown.org. Nah di sana memang sudah lengkap mengenai bahasa R itu seperti apa, dimulai dari sejarahnya, fiturnya, kemudian ada kalkulasi menggunakan bahasa R yang berupa operator aritmatik, fungsi aritmatik, kemudian operator relasi yang kayak gitu. Nah, saya nyobainnya yang operator aritmatiknya, misalkan kayak penjumlahan, perkalian. Seperti itu sih Pak yang sudah saya lakukan. Kalau slide dari saya sudah dipahami? Nah, kalau saya langsung ke ini searching gitu. Ini gimana nih bahasa R langsung dari slide dari saya susah dipahami. Susah dipahami gitu ya. Dari awal-awalnya aja sih Pak, dasarnya itu dari mana sih bisa seperti itu. Mungkin kan biasanya yang belajar baru-baru itu ya kalau saya sih di sekolah gitu kan biasanya bahasa sih yuk kita coba operator aritmatik gimana nih bikinnya. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi saya juga mencoba seperti itu sih Pak. Siap. Baik, hatur nuhun Pak Sebdoni. Ya. Satu lagi atau ya, kalau gitu ya, kita supaya sampelnya lumayan. Pak Sebdoni satu lagi. Waduh, yang jarang saya ngobrol itu adalah sekarang sudah lama nih. Pak Bayu gimana nih Pak Bayu. Bagus. Ini ada momen untuk ini ya, ngobrol ya. Pak Bayu. Kalau lagi di jalan, suka ini lagi di jalan. Tapi mantau ya Pak Bayu. Gimana? Oh, mantau. Oke, mantau lagi di jalan. Yang lain Pak Sebdoni. Anak muda lah kayaknya. Pak Anjar silakan. Pak Anjar. Mangga aja. Biasanya kalau anak muda codingnya lancar ya? Belum tentu Pak. Oh, belum tentu. Karena sejujurnya kalau perkodingan gitu Pak ya, karena setelah beres kuliah gitu saya jarang mengimplementasikannya kembali gitu karena basic base-nya itu kan di SMP gitu. Jadi paling mengajarkan aritmatika gitu, cara membuat kalkulator. Seperti itu sih kalau ke anak-anak itu. Jadi kalau di saya sendiri saya hanya baru belajar apa yang Bapak berikan gitu dari slide presentasi gitu kan mengenai data atau codingan yang ada di slide tersebut saya coba gitu kan semuanya dan ya belajar sedikit-sedikit gitu mencoba memahaminya dan ya cukup lumayan kalau di compile ada yang bisa jalan, ada yang harus nyari dulu nih kayak gimana gitu kan kayak kalau di R itu kan kalau mau di run itu kan harus control enter gitu yang kayak gitu. Jadi ya baru meraba-raba gitu. Namun kemarin tuh pas di slide terakhir itu pas bagian install package yang kayak gitu yang di Anjar tuh nggak mau ke install dan belum tahu solusinya gitu seperti apa gitu menginstal Excel XLM kemudian itu namanya yang ekstensi yang kayak gitu Pak. Jadi untuk mengimport
dari CSP kayak gimana. Nah itu belum bisa terinstall gitu. Kurang tahu sih dari di mana letak salahnya gitu. Itu sih paling pernah nyoba sampai sana gitu, membuat matriks. Bagus. Jadi nggak salah ya Pak Sepdoni nunjuk Pak Anjar ya. Sudah di slide terakhir itu gimana itu Pak Alko? Pak Anjarnya udah di slide terakhir. Tapi kita ulang lagi, tenang ya, supaya kita punya kesamaan ya. Saya yakin Ibu Bapak yang lain sudah mencoba juga ya, yang belum ditunjuk ya. Tapi nanti kita diskusi lah. Nah, kita pelan-pelan ya, karena ada variasi di antara Ibu Bapak sekalian ya. Jadi mohon bersabar Pak Anjar, tapi bagi yang lain coba dipahami betul, dikebut ya, supaya kita sampai di slide terakhir sebagaimana Pak Anjar lakukan ya. Kelihatan? Ibu Pak, kita ulangi lagi ya. Oke. Jadi begini, slide saya itu hal enggak semua di bahasa R kita bahas di slide saya ini. Tapi yang kira-kira cukup mewakili pekerjaan kita selanjutnya. Ada banyak hal yang tidak kita masukkan, yang tidak saya masukkan di dalam slide ini. Itu memang betul itu. Misalkan yang tadi Pak Eri katakan, gimana cara membuat kelas dan seterusnya. Itu berat ya, berat. Nah, tapi dengan slide ini sebenarnya sudah cukup untuk Ibu Bapak menggunakan R untuk machine learning. Menurut saya. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau ada pertanyaan langsung dipotong ya Ibu Bapak ya. Karena ini mestinya demo. Kalau demo itu kalau di kelas, maka saya beredar di laptop Ibu Bapak. Sehingga saya tahu apa yang Ibu Bapak ketik. Tapi karena kita daring, maka butuh komitmen pribadi untuk fokus atau setelah ini untuk mencobanya. Ketika Ibu Bapak tidak mencobanya, sering kali saya ngomong, itu seperti saya ngajarin berenang Pak Alko. Jadi saya ajarin Pak Alko berenang tanpa pernah kita pergi ke kolam renang. Saya jamin Pak Alko pasti tenggelam. Kalau sebelumnya nggak bisa berenang. Maka supaya benar-benar tangan kita basah, badan kita basah, tangan kita kotor, maka setelah kuliah malam ini, Ibu Bapak harus melakukan mencoba lagi sebagaimana yang saya coba. Ini komitmen kita nih. Karena kalau di kelas saya gampang saya tinggal nungguin laptopnya Bu Maya. Bu Maya mau ngetiknya 15 menit nggak ada masalah. Saya tungguin Sokato. Oh ada error ya Bu. Oh gini Bu coba. Itu kalau saya atau kita ada di kelas bersama-sama. Oke. Tapi karena kita pakai daring, Zoom, maka pilihan hiduplah yang menentukan Ibu Bapak mau mencoba atau tidak. Gitu. Tapi itu memberi konsekuensi nanti di tugas berikutnya. Karena itu loh, saya ada yang semoga ini menjadi yang tersisa nanti setelah kita lulus machine learning atau lulus S2. Gitu. Ya. Jadi bahasa R ini bahasa baru, terutama di Indonesia. Kalau di Eropa sama Amerika, mereka mewajibkan mahasiswanya untuk mempelajari bahasa R. Bahasa R ya. Sekarang Amerika condong ke Python. Jadi kalau kita ngajarin siswa kita, mahasiswa juga sama maksudnya. Kalau diminta untuk bahasa C, ya ada kurang lebihnya lah. Tapi bahasa C, Pascal, Delphi, kayak gitu tuh sebenarnya sudah bahasa, saya nggak ngomong kasar ya, tapi jadi ada learning curve-nya yang membuat lama. Learning curve itu artinya gini, belajar bahasa pemrograman itu sulit banget kita. Belum menyelesaikan masalahnya tuh. Nah, gitu loh maksud saya. Nah, dengan bahasa R, Python, MATLAB, itu learning curve-nya itu cepat betul. Sehingga harapannya ya, nanti kita lihat ya, kita kalau Ibu Bapak serius mencoba, nanti kita testimoni.
Pak Suratno, belajar bahasa R gampang atau enggak dibandingkan bahasa C-nya, gitu loh. Kita nanti sok atau fair aja, mana yang lebih mudah, gitu loh ya. Nah, kalau kita mempelajari bahasa R itu mudah, maka menyelesaikan masalah itu menjadi fokus kita saja. Jadi tidak lagi fokusnya, belajar bahasa itu sulit, apalagi menyelesaikan masalahnya sulit lagi gitu. Jadi ada dua kesulitan. Nah, dengan R, Python, Scala, MATLAB, ada beberapa bahasa pemrograman yang user friendly betul. Sehingga belajar bahasa pemrograman itu mudah, ibu bapak tinggal menyelesaikan masalah yang ibu bapak hadapi. Oke, tapi kuncinya adalah ibu bapak mencobanya ya untuk belajar bahasa pemrograman. Oke, nah ini bahasa basinya. Ini saya yakin ibu bapak bisa baca. R itu bahasa pemrograman. Dia open source yang dibikin oleh Rossi Haka dan Robert Gentleman tahun 93. Awalnya itu dari bahasa S. Biasalah bahasa pemrograman itu suka inisial itu, huruf S, C, R gitu kan ya. Ada banyak itu. Nah, R itu adalah interpreted language. R itu adalah interpreted language. Jadi tipenya adalah bahasa interpreted. Bukan si sebelahnya, tetangganya, itu adalah apa, Pak Suratno? Compiler, Pak. Compiler, betul. Jadi saudaranya adalah bahasa compiler. Kalau bahasa compiler, maka sebelum kita menjalankan menggunakan fungsinya, kita harus mengcompile lebih dulu. Oke, mengcompile lebih dulu itu layaknya bahasa C ya kan ya, gitu kan ya. Sedangkan interpreter language itu tanpa dicompile. Maka interpreted language itu analoginya seperti kalkulator. Jadi kalau yang tadi Pak Asep Doni belajar R untuk aritmatika, maka ya wajar aja karena R itu analoginya seperti bahasa kalkulator. 1 tambah 1, klik enter, langsung 2, dan seterusnya. Tetapi kalau di-compile, compiler language, maka harus di-compile dulu. Tentu saja R lebih mudah daripada yang di-compile. Karena kita langsung menjalankan langsung. Ya kan ya? Nah, R itu awalnya untuk statistik. Memang betul. Kuat betul statistik. Dia open source, terus berkembang macam-macam untuk data analisis dan akan kita pelajari untuk machine learning. R itu multi platform, bisa Linux, Mac, Solaris, Windows. Nah, R itu adalah bisa prosedural, layaknya bahasa C, Pascal, oke. Bisa functional programming. Functional programming itu yang jarang dibahas. Functional programming itu ada di Java 8 ya. Kemudian ada di Scala, Python, dan beberapa. Kalau object oriented, jelas ini sering kita bahas, itu adalah Java atau C++. Yang tadi Pak Erik katakan, itu adalah object oriented programming yang berbasis pada kelas. R itu support untuk prosedural, fungsional, object oriented. Tiga-tiganya. Tetapi kita lebih fokus ke dua hal ini. Nggak nyadar aja kita bahwa kita menggunakan functional programming. Tetapi sebenarnya kita fokus ke prosedural. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan? Jelas? Clear ya? Ini bahasa basinya ya. Nah, R itu saya suka R gitu ya. Kebetulan disertasi saya juga R karena ini. Kalau saya alasan pribadi saya. R itu menyediakan repository. Repository itu adalah tempat penyimpanan software library. Software library. Software library itu sama persis analoginya kayak book library. Book library itu bahasa kita adalah perpustakaan. Kalau software library, maka perpustakaan software. Sekali kita berkunjung ke library itu, maka kita tinggal milih
software apa yang mau kita download. Dan di R itu, library-nya itu ada 2. CRAN yang akan kita sering gunakan, sama Bioconductor Project. Bioconductor ini khusus untuk bioinformatik. Informatics. Bioinformatics itu gabungan antara biologi dan informatika, Ilkom. Nah, kita akan sering berkunjung di CRAN. Yang tadi itu Pak Anjar ceritakan masih ada gagal instalasi CRAN, nanti kita lihat ya Pak Anjar. Gitu. Jadi ini yang jarang dimiliki oleh bahasa pemrograman yang lain. Di bahasa pemrograman yang lain, repositorinya kita harus cari-cari sendiri, googling. Kalau googling, bisa jadi kita tersesat. Kita disuruh install ini, ternyata isinya virus dan seterusnya lah. Kadang nggak perform ya, nggak perform itu nggak bagus kualitasnya. Sedangkan di CRAN itu ada orang yang memaintain. Orang yang memaintain itu orang yang bikin R. Sehingga barang siapa yang membuat software library di CRAN itu dijamin kualitasnya. Kualitas codingnya, kualitas fungsinya, kualitas manualnya, kualitas komputasinya, performance-nya. Karena si R ini ada istilah kayak jurnal itu ada reviewer-nya. Ada reviewer-nya. Gitu. Nah, ini saya suka karena kita gampang tinggal saat pergi satu ke web itu kita akan dapatkan semuanya. Dan juga ada komunitasnya, itu wajar. Kemudian kalau ibu bapak di scientist gitu ya, di ilmuwan gitu, nah di R itu juga menyediakan jurnalnya. Jurnal yang disediakan itu Journal of Statistical Software. Ini jurnal 10 besar, top 10. Jurnal di seluruh dunia. Gitu. Jadi susah betul ini masuk ke jurnal itu. Kebetulan saya juga cuma 1. Dan itu saya juga udah kapok gitu. Karena proses masuk jurnalnya itu lebih dari 2 tahun. Mungkin 2 tahun setengah. Saya tahun pertama kuliah S3 masukkan artikel ke jurnal ini, baru menikmati publish itu ketika saya lulus. Jadi berat betul itu proses reviewnya. Nah, ada juga R Journal khusus, kelihatan dari R-nya kan, jurnal khusus bahasa R, dan bioinformatik ya, bioinformatik. Ini penting buat kalau ibu bapak ilmuwan ya, atau ya tesis atau disertasi gitu ya. Nah, ini berdasarkan survei-survei ini juga mirip ya hasilnya dengan 2019-2020, saya yakin 2020 ya. Tapi berbeda di tahun 2011. Di tahun 2011 kalau nggak salah atau 2012 gitu sampai 2016, R itu menempati posisi pertama. Tapi belakangan kegeser sama Python. Untuk data analisis, data science, machine learning, software. Oke. Setidaknya, kalaupun sekarang R posisi 3, maka lumayan worth it lah, layak lah kalau kita mempelajari bahasa R. Karena R itu 3 besar digunakan di seluruh dunia. Oke. Ada software yang lain. Java ada di mana, Pak Eri? Ini 2018 ya. Kita lihat aja 2018. 2016, 2018. Java ada di mana, Pak Eri? Java ada di bawah meja Pak Eri. Nembus itu, nembus. Untuk machine learning. Ini bukan penghinaan. Saya juga belajar Java ya. Biasa saja kita teh, nggak fanatik, biasa saja. Nah, Java itu ada di bawah. Kenapa? Karena Java kurang user friendly untuk statistik, machine learning, dan seterusnya. Tapi Java powerful untuk engineering. Nah, kenapa kok di dunia Indonesia ini ya, Java itu begitu populer? Karena dosennya ngajarin Java. Sehingga muridnya ikut-ikutan
bisa Java. Benar ya Pak Heri ya? Saya juga ngajarin Java, tenang aja Pak Heri. Dosen saya juga ngajarin Java ke saya. Nah, maka wajar dong sekarang machine learning harus bisa bahasa R. Nah, berarti kan ini motivasi, obsesi saya sendiri. Nah, tapi nggak ada masalah, nanti ada argumentasinya. Ketika R itu dibumingkan, diajarkan, dan seterusnya, maka seiring dengan waktu sajalah. Orang Indonesia itu kan populasinya lumayan besar lah. Nah, dibandingkan, ya lumayan lah dibandingkan di beberapa negara. Nah, jadi yang membuat populer itu karena itu tadi, apa itu namanya, Pak Heri, apa istilahnya? Lupa lagi saya. Namanya apa itu? Nasab ilmunya itu mempelajari apa? Ya kayak gitu ya Pak Heri ya. Nah, saya kalau di SMK apa? Pascal ya. Pascal sih atau apa Pak Heri? Java? Plus Pak. C++. Oke, C++. Berarti Pak Alko bisa C++ saya deh. Bisa sedikit Pak. Bisa sedikit. Nanti kita testimoni ya. Mana yang lebih sulit? Mana yang lebih sulit? C++, Java, atau R? Oke, nggak ada masalah, karena kita objektif aja. Dan kenapa saya memilih R? Nah, ini kenapa kita memilih R yang tadi itu ya. Ini survei juga, nggak percaya juga nggak apa-apa. Ini juga gitu, ada Stack Overflow, bisa ditemuin lah di internet, nggak ada masalah. Nah, ini cara instalasi. Saya yakin Ibu Bapak sudah install semua ya. Bisa ada dua konsol, ya, command line. R itu adalah interpreted language sehingga dia basisnya command line, oke? Jadi bukan graphical ya. Nah, ada dua. Yang pertama adalah R Studio atau R Command Line. Saya ada dua-duanya, tapi kalau biasanya saya lebih suka pakai R biasa saja gitu, karena supaya cepat aja. Memori laptopnya supaya optimal aja. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pakai R Studio. Jadi mangga install R Studio atau Command Line R. Setelah terinstall, maka ada slide ini terkait dengan tipe data yang tadi saya yakin Ibu Bapak sudah mempelajarinya. Jadi begini Ibu Bapak. Untuk mempelajari pemrograman, sebenarnya keyword-nya, hal utama yang harus dikuasai oleh Ibu Bapak, menurut saya, adalah pengetahuan terkait dengan tipe data. Bukan sintak. Bukan sintak. Bukan if then. Bukan while. Bukan prosedur for. Bukan juga fungsi. Kenapa begitu? Karena dengan tipe data lah, dengan memahami tipe data lah, kita bisa paham bagaimana data kita itu disimpan. Setiap bahasa pemrograman punya tipe data berbeda-beda. Sintaknya sih berbeda-beda juga. Tapi kalau Ibu Bapak salah sintak, itu warningnya, pesannya, errornya, itu mudah sekali dipahami. Asal kita paham bahasa Inggris, kita tahu, oh ada yang kurang nih komanya, nah gitu misalkan. Bagi yang sudah menguasai bahasa pemrograman, maka logika if then itu sama untuk semua bahasa pemrograman. Mau if then-nya di C, if then-nya di Pascal, if then-nya di C++, di Java, di Python, di R, itu sama. Dia untuk memfilter. If kondisinya terpenuhi, then lakukan prosedur ini. Sehingga jika Pak Eri sudah menguasai Java, maka sebenarnya nggak perlu belajar logika if then. Begitu juga for, begitu juga while, begitu juga function.
Tetapi tipe datanya itu berbeda antara Java, C, R, Python, dan seterusnya. Tanpa ibu bapak paham tentang tipe data ini, ibu bapak nggak bisa coding. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau if then, tinggal dicari sintaknya. Sambil lihat buku, selesai itu. Karena logika yang kita gunakan, itu sama persis. Jadi kalau Pak Suratno udah jago C, gitu kan ya, sama Pak. Yang berbeda adalah tipe datanya. Sehingga slide ini fokus pada tipe data. Oke. Nah, kalau kita sudah menguasai tipe data ini, maka sebenarnya basic penggunaan machine learning-nya sudah cukup. Kecuali ibu bapak ingin coding yang lebih advance. Maka butuh yang tadi Pak Eri katakan, dan seterusnya. Oke, maka kenapa kok di slide ini ada tipe data? Ini hal utama. Nah, tipe data di R itu ini. Ada skalar, ada vektor, ada matriks, ada data frame. Sebenarnya kebalik nih. Jelasin list dulu, baru data frame. Oke, nah sekarang kita praktek aja demo ya. Kita lihat ya. Oh. Kelihatan R saya Ibu Bapak. Oh, jadi ketukar ya. Sebentar itu. Berarti saya harus pindah monitor. Sambil itu mungkin ada tanyakan? Enggak? Kelihatan nggak? Atau di drop dulu ya? Coba kita lihat ya. Kelihatan? Kelihatan ya? R saya cukup gede kan? Ya. Kalau kurang gede bisa digedein. Supaya jelas ya. Aduh, komennya pindah ke laptop, ke monitor saya. Dua-dua gitu misalnya. Oke. Nah, lumayan ada ya. Oke. Nah, ini tampilan R command line ya. Nah, saya nggak perlu R Studio yang macam-macam supaya kita fokus di tampilan ini. R itu interpreted language ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 10 kali 8 sama dengan 80. Oke. Langsung itu, langsung. Apa yang kita ketikkan perintah, dia langsung bisa ngeluarin hasil. Oke. Nah, sekarang kita belajar tipe data. Data pertama tadi apa, Pak Suratno? Skalar, Pak. Skalar. Nah, skalar itu gampangannya adalah angka. Misalkan saya punya variabel umur. Kok ini kepotong ya? Nah, itu atau enak. Misalkan saya punya variabel umur. Nah, ini variabelnya sama dengan saya itu umurnya 43 tahun. Maka 43 tahun itu di-assign ke umur. R biasanya lebih senang dengan menggunakan panah kurang dari das 43. Hasilnya sama, umurnya 43. Jadi menggunakan panah ya, kurang sama das. Min. Tapi kalau capek, ya udah pakai sama dengan juga boleh. Walaupun ini sebenarnya secara matematis salah, gitu Pak Alek. R itu menggunakan konsep yang lebih matematis. Maka dia sebenarnya lebih suka ketika pakai panah ini. Tapi orang sudah terbiasa dengan sama dengan, jadi R juga memfasilitasi. Kenapa begitu? Karena umur sama dengan umur ditambah 1. Ini jalan nggak? Jalan nggak Pak Sepdoni? Jalan, Pak. Kira-kira hasilnya berapa? 44, Pak. 44. Secara matematika benar nggak Pak Alek? Salah ya? Kenapa kok salah? Apel? Coba Pak Alek? Ya Pak, kan
bilangan ditambah ini, bukan bilangan lagi, Pak. Bukan bilangan lagi. Enggak. Kenapa ini salah? Karena ruas kiri itu umur, ruas kanan umur ditambah 1. Masa sama? Tidak ekuivalen. Gitu. Masa sama? Ya, matematika salah ya. Ini saya ceritain yang kecil-kecil lah. Nah, maka mestinya bukan sama dengan. Ini pun juga sama ya. Ini 44 betul ya. Yang benar adalah umur di-assign, nilai umur ditambah 1. Nah, ini secara matematis benar. Jadi umur 44 ditambah 1, 45, di-assign, dimasukkan nilainya ke variabel yang sama, yaitu umur. Nah, ini 45. Nah, ini secara filosofi matematikanya benar ya. Nah, tapi kita nggak ngomongin itu. Ini santai aja supaya santai ya. Ini adalah skalar. Kalau saya punya umur Lala, LSR, itu 43, saya punya umur Pak Suratno, berapa Pak Suratno? 35, Pak. 35 ya. 17 juga boleh Pak Suratno, nggak apa-apa. Nah, maka umur LSR ditambah umur Suratno 78. Betul ya? Santai saja ini kan. Umur itu variabel. R tidak perlu me-assign, menentukan tipe variabelnya. R otomatis mengenali tipe variabelnya. Ketika saya ngomong laki sama dengan true, maka saya tahu bahwa laki itu adalah boolean. Kalau pengen tahu kelas laki logical. Ini yang pengen menjawab Pak Airi juga. Semua barang di R itu dituliskan, dibentuk dalam kelas. Kelasnya apa? Dengan mengetikkan perintah kelas laki. Laki itu nama variabel ya. Suka-suka saya ya. Jadi kalau perempuan sama dengan false, maka kelas perempuan logical. Jadi R langsung bisa mendeteksi nilai dari variabelnya itu, tipe variabelnya apa. Kalau saya tentukan umur, jangan umur, tinggi badan, itu adalah 70,5, maka tinggi 170,5 itu langsung kita kenali sebagai double float desimal. Kalau saya punya nama skalarnya variabel Lala, nah kalau string harus diawali, diakhiri dengan quote. Maka nama itu adalah string, kelas, nama, karakter. Kalau karakter, nggak bisa saya tambahin 1. Masa string ditambah 1? Nggak bisa. Yang bisa adalah angka. Sehingga R mampu mengenali tipe datanya. Tidak seperti C, tidak seperti Java, tidak seperti C++. Jadi kalau C, C++, Java, kita harus punya kesadaran, si programmernya harus menentukan ini karakter, string, double, float, macam-macam lah. Ada yang ditanyakan di skalar? Cukup? Jelas? Gampang ya? Gampang nggak? Saya sudah ini seru-seruan, tapi ternyata nggak gampang. Gampang kan ya, Pak Indra? Halo, Pak Indra? Tes, Pak Indra? Ya, Pak. Oh, suara saya masuk nggak, Pak Indra? Masuk, Pak. Tadi nggak kepencet sama saya itunya. Oke, siap. Ada yang ditanyakan, Pak Indra? Belum, Pak. Belum ya. Cukup jelas lah ya. Ini adalah skalar. Dengan kita tahu skalar, maka kita bisa menyimpan data kita ya. Tentu saja ini yang sederhana itulah skalar. Nah, sekarang bagaimana atau apa yang terjadi jika data kita itu banyak? Maka kita punya apa? Pak Kiki?
bagaimana kalau data kita itu sekarang banyak? Maka bagaimana cara menyimpan data kita yang banyak? Kita harus menggunakan tipe data apa, Pak Kiki? Ada yang tahu mungkin? Pak Sofran, Pak Sofran. Numerik mungkin, Pak. Numerik itu yang tadi itu, tinggi itu numerik. Nah, skalar itu numerik. Bagaimana kalau tinggi badan? Karakter yang tadi itu, nama itu karakter. Sekarang data kita banyak, Pak Sofran, Pak Kiki. Maka kita harus punya tipe data apa? Array bukan, Pak? Array, oke. Zaman Pak Kiki kuliah, zaman saya kuliah, kita belajar array. Nah, sekarang zaman S2, maka kita menggunakan vektor. Nah, ya tadi itu loh, yang di slide tadi loh, kan ada 5 tipe data, kan? Maka kita masuk tipe data yang kedua, Pak Sofran. Vektor. Vektor itu, definisi vektor itu apa, Pak Lek? Vektor itu punya arah, Pak. Punya arah. Itu definisi orang fisika itu, Pak Lek. Ah, padahal Pak Leknya orang matematika. Kan bingung kan ya. Jadi kalau definisi vektor bagi orang fisika itu besaran yang punya besar dan arah, kan gitu kan ya? Ya, itu teh fisika. Kalau matematika, vektor matriks satu dimensi. Oh ya, matriks satu dimensi. Matriks yang barisnya satu, kolomnya banyak. Contoh, saya sekarang punya tinggi badan. Saya ingin mengumpulkan data tinggi badan dari semua dari kita. Berarti kan datanya banyak nih sekarang nih. Benar kan? Oke, Pak Sofran? Pak Alko? Ngikutin Pak Alko? Nah, gimana cara membuat vektor? Maka sama dengan atau panah kayak gini. Cara membuatnya adalah ketikkan fungsi terkecil di R, yaitu fungsi C. Oke, C itu fungsi, nama fungsi dia. Cuman satu karakter. Tahu dari mana dia C itu fungsi? Karena setiap kali fungsi selalu diikuti oleh kurung. Kurung itu diisi dengan parameternya. Oke, jadi C itu adalah fungsi terkecil di R. Untuk membuat vektor. Vektor itu adalah kumpulan nilai yang dibentuk dalam satu baris yang tadi itu. Oke, sekarang tinggi badan kita. Tinggi badan saya itu 181. Tinggi badan Bu Kodatun berapa? Bu Kodatun. Cepat Bu Kodatun. Boleh ngarang, terserah. 57, Pak. 50, 157. Oke. Pak Ajar. Pak, saya aja, Pak. Tinggi badan. 165. 165. Oke, Pak Banyu. 170, Pak. Tapi jangan ditanya berat ya, Pak. Saya kan udah nyumbang tinggi badan, Pak. Belum. Masih tinggi badan. Nanti habis berat. Oke. Satu lagi. Pak Alko. 5 orang deh. 175, Pak. 175. Oke, bagus. Ketika sudah data terkumpul, tutup kurungnya. Maka saya punya tinggi badan. Dalam bentuk vektor. Oke? Apa benefitnya tinggi badan dalam bentuk vektor? Maka semua operasi statistik bisa berlaku. Min tinggi badan 169,6. Var tinggi badan 84,8. Apalagi? Sum tinggi badan, ini artinya menjumlahkan tinggi badan kita. Max bisa nggak, Pak? Max tinggi badan 181. Oh, saya yang paling tinggi. Ya benar ya, saya yang paling tinggi. 181. Kalau ingin melihat summary semuanya, maka summary tinggi badan. Ada min, first quartile, median, mean rata-rata, third quartile maksimum. Saya ingin plot tinggi badan, plot. Muncul Kak plotnya, muncul ya.
Nah, sekarang saya tanya Pak Eri, saya pengen ngeplot di Java, kumaha caranya Pak Eri? Kira-kira berapa puluh baris Pak Eri? Banyak, Pak. Oh, banyak ya. Ini bukan meremehkan ya, karena Java itu penting untuk engineering memang betul. Ibu Bapak menguasai banyak bahasa itu jauh lebih bagus tentu saja. Tapi kita ingin lihat, jadi coding di R mudah. Sekarang tinggal masalah Ibu Bapak apa? Ini adalah tinggi badan. Oke, tinggi badan yang kita susun dalam bentuk vektor. Kapan kita menggunakan vektor? Asal Ibu Bapak punya banyak data. Boleh nggak Pak yang lain? Boleh juga. Isinya yang lain, isinya banyak, boleh juga. Maka berubah dia. Semuanya menjadi string. Tapi dia dalam bentuk satu baris ya. Ada yang ditanyakan? Vektor. Nah, fungsi-fungsi sum, max, dan seterusnya itu akan diketahui seiring dengan waktu lah, santai aja, nggak usah dihafalin. Gitu. Dan itu friendly banget lah. Sum itu kan jumlah kan ya. Var itu varians, gitu, biasa saja gitu. Saya izin bertanya. Mangga, Pak Anjar. Apa namanya? Nggak tahu ini ada hubungannya atau tidak. Waktu diberikan apa namanya challenge dari Bapak untuk mencari sebuah data gitu dari hasil penelitian gitu ya Pak. Saya coba masukkan ke R. Namun apa namanya belum terrecord gitu seperti apa dalam bentukannya gitu. Berarti harus dibuat dulu ke dalam vektor seperti ini gitu untuk mencari data yang kita cari seperti itu. Karena kan kemarin itu apa namanya tantangannya tuh bikin plot di R gitu. Nah itu yang itu belum ya. ke sana gitu karena iya. datanya aja. Ini yang artikel ya. Ini Pak Anjar teh ngomongin artikel. Oke, ya betul. Betul. Jadi memang datanya harus dimasukkan dulu ke R. Nah, Pak Anjar yang punya datanya dalam bentuk Excel, bukan? Betul, Pak. Nah, itu nanti ada read dan write, import dan export. Gitu ya, nanti habis ini. Tugas dari Pak Anjar. Tugas untuk Pak Anjar. Nah, gitu ya. Untuk import dan export ya. Nah, tapi kita sampai ke vektor. Memang betul. Jadi setelah data itu ada di R, Ibu Bapak bisa bermain apapun. Oh, tinggi badan saya tambahkan 10. Nah, semuanya bertambah 10. Oke. Betul kan? Ini kan tinggi badan awal ya. Ini tinggi badan setelah tambahkan 10. Jadi semuanya di-repeat. Pak Eri, kalau di C++ berapa baris itu? Saya punya array-nya itu mau saya tambahkan. Setidaknya for i 1 sampai sekian. Habis itu tambahkan ini. Benar kan ya? Ya 3 baris lah. Oke. Ini mau nanya, Pak. Sok, maka kepala. Yang itu tadi ketika Bapak tambahkan string, kenapa semua berubah jadi string? Oh, karena string itu dominan. Dominan. Jadi ketika ini maka dia berubah. Dia jadi isi dari vektor itu punya tipe data yang sama. Ketika ada yang berbeda, maka mana yang lebih dominan? Maka dia semua berubah. Ketika ini berubah menjadi string, maka nggak bisa tambah kurang bagi kali kan? Yeah. Nah, gitu. Karena kategorikal sekarang berubah. Gitu. Tapi kalau di awal tinggi badannya angka, maka saya bisa tambahkan 10. Oke, Pak Sofran, deal? Vektor, Pak Sofran. Vektor, ya, vektor. Gimana cara membuat vektor? Dengan mengetikkan C, fungsi C.
Oleh karena itu, ibu bapak jangan bikin variabel C ya, gitu, supaya nggak bingung aja. Jadi C sama dengan C, nah gitu kan bingung atau ini kumaha ini ketemu C kan gitu kan ya. Nah walaupun bisa juga, tapi bingung lah C itu fungsi atau C variabel. Nah gitu kan ya, ini variabel ya, tinggi badan teh variabel. Jadi kayak keyword ya, kayak keywordnya. Oke, ini adalah vektor. Kalau di Java array, satu dimensi. Oke, ada yang tanyakan? Bu Maya, ada yang tanyakan Bu Maya? Belum, Pak. Belum ya, jelas ya. Oke, siap. Nah, ini adalah vektor. Berikutnya apa? Pak Safri, Pak Safri. Metrik, Pak. Matrix sebagaimana namanya dan kita juga familiar itu dua dimensi. Ada baris, ada kolom. Ada baris, ada kolom. Kapan itu terjadi? Kalau data kita sudah mulai banyak. Terus kemudian kita pengen menyusun per baris atau per kolom. Misalkan apa aja misalnya nilai, maka saya punya matriks. Cara membuat matriks, ketikkan matriks. Isi dari matriks itu adalah vektor. Oke, jadi matriks itu fungsi yang parameternya adalah data-data kita. Nah, sebelum kita nyusun matriks itu, kita buat vektor. Misalkan, vektor nilai kita itu 90, 80, 75, 40, 75, 70, biar berbeda ya. Ini berapa ini? 6, 83, 99. Berapa ini? 8 ya. Jadi matriks kita itu untuk cara seperti ini, kita susun dalam bentuk vektor. Isi awalnya vektor, kemudian kita arrange menjadi matriks. Gimana cara me-arrange matriks? Kita tentukan n row-nya, jumlah baris. Kelihatan dari namanya number of row, n row. Jadi kalau n row-nya kita tentukan 2, maka kolomnya berapa? Bu Rani? Ya, gimana Bu Rani? Kalau saya set barisnya 2, maka kolomnya ada berapa? Kolomnya 2 ya? Barisnya ada 2, jadi kolomnya ada berapa? 2 juga. Kan datanya datanya 8. Ya kan 8 benar nggak? 8 kan? 4. Maka nilai adalah 2 baris 4 kolom. Oke. Ini adalah matriks. Ternyata saya punya nilai yang baru. Nilai yang baru. Maka yang saya lakukan adalah nilai sama dengan C bind. C itu kolom, bind itu mengikat. Jadi saya ikatkan kolom nilai dengan vektor 1,1 atau 10,10. Maka kira-kira hasilnya apa ini? Pak Safri. Kira-kira hasilnya apa? Kalau nggak error ya. Kalau error kita ulang lagi kan gitu ya. Kalau nggak error hasilnya apa nih Pak Safri? Mungkin tambah banyak kali ya. Tambah banyak. Nilai bertambah. Yang awalnya kolomnya 4, sekarang kita tambahin kolom yang kelima. Itulah gunanya C bind, kolom bind. Analisa seperti ini itu sering banget di coding di pemrograman. Kalau di Java kita akan kesulitan. Kenapa Pak Eri? Karena indeksnya harus ditentukan di awal.
Indeks array-nya itu loh Pak Eri. Betul nggak? Karena itu kita harus mengalokasikan memori lebih dulu. Jadi kalau di coding di Java, kita harus tahu memori yang kita gunakan. Artinya baris dan kolomnya kita harus tahu lebih dulu. Kalau tidak, kita harus bikin variabel lain, baru kita tambahkan. Karena registernya fix. Kan gitu kan ya? Benar Pak Bayu ya? Di Java ya? Nah, di R kita bebas itu. Nilai sama dengan cbind, nilai dengan nilai. Jadi fleksibel betul itu baris dan kolomnya. Jadi memberi keleluasan bagi kita sebagai programmer. Nah, sekarang saya balik lagi supaya nggak terlalu banyak ya. Baliknya gitu pakai keyword apa? Keyboard panah yang ke atas ya Ibu Bapak ya. Nah, ini. Saya balik lagi supaya nilainya sederhana. Saya punya matriks seperti ini. Nah, pertanyaan saya, Pak Suratno, saya punya matriks nilai. Saya ingin ngambil kolom kedua dan kolom ketiga saja. Gimana itu? Caranya Pak Suratno. Saya punya variabel nilai seperti ini. Nah, saya ingin ngambil nilai dari kolom kedua dan kolom ketiga saja. Entah karena suatu hal, saya cuma ngambil. Atau kalau itu terlalu sulit, saya ingin ngambil baris ke-1, kolom ketiga. Gimana caranya, Pak Suratno? Biasanya sih pakai indeksnya, Pak. Pakai indeksnya, betul. Gimana cara nulisnya? Nilai, siku, baris pertama, kolom ketiga, tutup siku, 40. Kan kita biasa tuh ya, nulis matriks itu kayak gini kan ya. Benar nggak? Biasa saja kan? Di coretan kita juga begitu kan? Ya nggak? Kalau ingin ngambil nilai baris kedua kolom pertama, ini boleh ada spasi, boleh tidak ya. Santai saja. 90. Betul kan? 90 di sini. Nah, sekarang saya ngambil rentang kolom kedua sampai kolom ketiga baris manapun. Maka yang tadi saya ini, nilai baris manapun. Jadi ini komanya, sebelum koma itu saya kosongin. Baris kosong itu artinya baris manapun. Kolom kedua sampai ketiga tutup siku. Maka saya dapatlah ini. Jadi baris manapun, kolom kedua sampai kolom ketiga. Berarti kan kolom 2 dan 3. Kalau saya ngambil sampai kolom keempat, maka saya dapat begini. Jadi ini nggak ada nilainya, itu artinya baris manapun. Kalau saya ambil ini 1, maka hanya baris pertama saja. Ini cuma 2 baris ya. Terkadang kita matriksnya besar, sehingga kita cuma ngambil 1 saja. Gitu. Oke, nilai. Oke, deal? Ini tadi matriks nilai ya Pak Eri? Ya, matriks nilai. Ya. Sekarang Pak Eri, ini sasaran hari ini Pak Eri ya. Untung aja, nggak apa-apa ya tuh Pak Eri. Jangan sakit hati ya tuh. Biasa saja Pak Eri. Kan saya mengelompokkan nilai mahasiswa kan. Ini kasus kita itu nilai mahasiswa Pak Eri. Benar nggak? Nah, biasanya kalau nilai mahasiswa kan pertanyaan begini. Pak Eri, pada indeks keberapa nilai mahasiswa itu di atas 80? Biasa kan ya? Kita punya tabel, terus kita pengen tahu nilai yang manakah yang nilainya di atas nilai minimum 80 misalnya. Kan gitu kan? Persoalan kan kita biasa ya. Ya, nah, matriks nilai kita, nilai kita adalah seperti ini. Ya, Pak Eri.
persoalan itu kalau di Java kayak gimana, Pak Erik? Apa yang dilakukan di Pak Erik? Pada indeks keberapa nilai dari matriks itu di atas 80 misalkan. Kalau di Java ya, Pak? Ya, kalau di bahasa pemrograman jadul lainnya. Ya, sangat di Java. Saya nanya Pak Eri makanya Java. Itu pertama tuh kalau saya tuh pasti bikin for dulu ya, Pak. Bikin for dulu, terus nanti dicek. Ya. Dicari kondisinya. For-nya berapa? For-nya berapa? For-nya berapa? Ya sesuai jumlah matriknya. Kalau di sini kan berarti 4 ya, Pak. 8 kalau ini 8. Matriksnya 8. Berarti for 1 sampai 8 gitu? Kumaha tuh? Jadi diterjemahin dulu, Pak. Yang baris pertama dulu. Ya. Itu 4, terus looping kedua itu di baris kedua. Kedua. Berarti for-nya ada berapa, Pak? Ada 2. Kalau ada misalnya 2. Matrik ya, Pak ya? Nah, kalau ini matriks kasus kita ini ya. Ini aja. Nilai ini. Nah, kalau misalnya udah, nanti ada kondisinya, Pak. Oke. Kalau misalnya di atas dengan I, J 80 ya. I, J nilai I, J di atas 80 maka ya, catat nanti dikeluarin tapi bukan nilai yang dikeluarin gitu. Yang diprintnya itu indeksnya. Indeksnya I, J ya. Benar kan? Ya. Berarti kan for I 1 sampai jumlah baris, for J 1 sampai jumlah kolom gitu ya. Misalkan kalau J itu kolom ya. If nilai I, J lebih besar dari 80, maka return atau keluarkan I, J. Kan gitu kan ya? Ya, itu di C juga sama. Di yang lain juga sama. Begitu ya. Ada berapa baris, Pak Eri? Itu 2. Minimalnya 4, Pak. Minimalnya 4. Ya? Oke, 4 ya. Minimalnya 4. Apa yang dilakukan di R? Which. Yang manakah? Which itu fungsi. Kalau bahasa Indonesianya, which yang mana? Yang manakah nilai lebih besar 80 dengan range index true. Saya keluarkan indeksnya. Satu baris, Pak Eri. Which yang manakah nilai, matriks nilai di atas 80. Nah, range index itu variabelnya, parameternya. Kalau Ibu Bapak nggak tahu which, bisa tanda tanya which. Maka keluarlah help-nya atau tuliskan help ya, which. Ini sering betul kita gunakan fungsi which, maka saya tunjukkan di sini. Apa keluarannya? Baris 1, kolom 1, 100 di atas 80. Baris 2, kolom 1, 90 di atas 80. Baris 1, kolom 4, 83. Baris 2, kolom 4, 99. Semuanya di atas 80. Which, yang manakah? Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris biasa ini. Which, yang manakah nilai di atas 80. Oke. Kalau kita mau menghitung statistiknya, min nilai baris manapun, kolom ke-1, tutup kurung 95. Maka rata-rata dari 100 dan 90 itu 95. Jadi operasi statistik biasa, kita biasa. Apalagi itu? var nilai kolom baris ke-1, kolom manapun, tutup kurung 645,5833. Oke, ini artinya varians dari ini. Ini operasi-operasi di matriks. Matriks, kalau kita punya data, datanya kita susun dalam bentuk baris dan kolom. Satu catatan di matriks adalah
elemen dari atau anggota atau nilai dari matriks itu punya tipe data yang sama. Sama kayak vektor. Sekalinya kita ubah, maka dia berubah. Maka dia berubah. Nilai 1,1 yang awalnya 100, saya ganti menjadi A. Maka nilai berubah menjadi string semua. Kenapa? Karena matriks catatannya adalah tipe datanya sama. Oke? Kalau dia sudah berubah jadi string, nggak bisa lagi kita hitung. Tambah kurang bagi kali. Karena dia huruf. Ada yang ditanyakan untuk tipe data matriks? Saya balikin ya nilainya. Ada yang ditanyakan? Deal? Jelas? Clear? Pak Safri? Pusing? Gampang atau ya Pak Safri? Lumayan Pak. Tapi lumayan. Ada yang mungkin saya tanyakan ya. Siap. Mangga. Di bahasa R ini, kalau diimplementasikan ke robotika, kira-kira bisa nggak ya? Mungkin ada library yang harus mendukung ya. Saya harus ngecek lagi ya, gitu ya. Saya harus ngecek lagi. Jadi harus ada ya semacam API atau semacam apalah gitu di software library ya untuk robotik, gitu ya. Tapi memang R dicoba kompatibilitasnya untuk beberapa ya. Misalkan untuk website ya, website. PHP itu lemah di statistik, metode-metode yang berat, machine learning dan seterusnya itu PHP itu lemah. PHP hanya untuk menampilkan data, informasi. Ketika diminta untuk menghitung, maka PHP itu di webnya, di R-nya itu dilempar ke R. R disuruh menghitung dulu, statistik lah, plotting lah dan seterusnya. Baru setelah hasilnya dibalikin lagi ke web. Maka di CRAN itu ada package untuk R combine dengan web. Nah, kalau untuk robot saya nggak tahu tuh. Nanti perlu dicek lagi itu Pak Sapri. Gitu. Apakah bisa gitu ya. Tapi R bisa dikombine dengan C. Nah, kalau robot pakai C, maka dugaan saya sih bisa kan gitu ya, ditarik. R, Anda bisa coding C di R. Maksud saya begitulah gampangannya lah. Jadi kalau misalnya Pak Safri jago betul C, saya nggak mau lah pakai R. Saya nggak mau lah pakai R. Tapi saya pengen coding C, tapi saya pengen di R. Nah, gitu. Aneh-aneh ya. Memang ya begitulah orang itu kan. Maka si R itu menyediakan coding C, tapi jalan di R. Kenapa? Karena R itu compilernya dengan C. Jadi ketika saya menuliskan gini, 13 ditambah 10, gampangannya lah. Itu sebenarnya bekerja di C. Ya, yang kita lakukan tadi itu sebenarnya bekerja di C. Jadi R di-convert dulu ke C, C dibalikin lagi ke R. Karena di bawah R itu ada bahasa C. Oke. Nah, Anda udah membaca kelemahan dari bahasa C ya. Saya cerita satu kalimat itu, Anda sudah ngerasa ya, apa kelemahan bahasa R? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Saya nanya Pak Safri. Ya. Yang tadi itu Pak Safri. R itu dituliskan ke dalam bahasa C. Oke, jadi setiap kita coding begini ya, apapun lah codingnya, itu sebenarnya R itu mentranslate ke C, C dikompil, habis itu dibalikin hasilnya, ditunjukkan ke kita. Itulah yang terjadi di bahasa R. Maka terus saya tanya ke Pak Safri, gitu maksud saya. Apa kelemahan bahasa R kalau gitu, Pak Safri? Ini kita belum ngomongin tipe data yang lain ya. Karena pertanyaan Pak Safri begitu, saya jadi kepikiran ngomong gitu ya. Kira-kira apa kelemahan bahasa R, Pak Safri? Pak Indra, kelemahannya apa?
Pak Bayu, kelemahannya kira-kira apa, Pak Bayu? Bahasa R ya, Pak? Kelemahan bahasa R. Dari yang saya ceritakan tadi. Intuitif aja, Pak Bayu. Mungkin data yang digunakan tipenya harus sama. Kalau satu beda, akan error. Enggak, saya ngomongin tentang tadi loh, bahasa C dan bahasa R. Ini kita nggak ngomongin tentang tipe data. Saya tadi sempat cerita ya, Pak Bayu ngikutin kan ya, bahwa segala sesuatu di R itu mayoritas ditranslate ke bahasa C. Jadi bagi ibu bapak yang jago bahasa C, itu cukup harus berbangga diri gitu loh. Maksudnya saya mau cerita gitu Pak Eri. Wah, berarti bahasa R itu bahasa C juga dong. Iya, memang iya. Bahasa R itu ditranslate ke bahasa C. Hasil dari bahasa C dibalikin lagi ditranslate ke bahasa R. Nah, dari cerita itu memberi konsekuensi. Konsekuensi itulah kelemahan bahasa R. Nah, saya ceritanya ke Pak Bayu. Kelemahan bahasa R apa? Ngerti kan maksudnya pertanyaan saya? Ngerti kan ya? Tapi pertanyaan dulu, ngerti dulu nggak? Kalau jawaban bisa ngerti, bisa nggak. Tapi pertanyaannya ngerti, bisa dipahami kan ya Pak Bayu? Pertanyaan saya gitu. Yang saya tangkap mah bedanya si sama R apa gitu. Jadi enggak. Kelemahan bahasa R itu apa? Dibandingkan bahasa C juga iya pasti dibandingkan bahasa C. Atau dibandingkan dengan bahasa lain. Apa coba? Apa Pak Sofran? Mungkin kalau datanya besar itu lama mungkin Pak, karena harus ke sini dulu. Iya, betul Pak Indra. Betul Ibu Bapak. R tidak pernah mengalahkan kecepatan bahasa C. Kenapa? Karena selalu ada proses translate. Oke? Itulah kelemahan bahasa R. Tapi R bisa mendekati kecepatan bahasa C. Nah, itu kalau Ibu Bapak ingin belajar advance bahasa R. Dengan cara apa? Dengan cara vektorisasi. Ketika Ibu Bapak jago vektorisasi, maka kecepatan R itu mirip betul dengan bahasa C. Nah, ketika mirip betul dengan bahasa C, maka R itu jauh lebih memberikan benefit daripada bahasa C. Kenapa? Karena R mudah untuk decoding. Sedangkan bahasa C, Anda harus include, tanda kurung, dan seterusnya, beratus-ratus line of code. Sedangkan bahasa R yang tadi itu cuma 1 baris, yang tadi Pak Eri Java itu 5 baris ya, atau 4 baris tadi Pak Eri. Jadi kita tahu ya sekarang kelemahan bahasa R tidak pernah mengungguli kecepatan bahasa C, tapi bisa mendekati bahasa C dengan cara vektorisasi. Ya, vektorisasi nantilah. Nah, itu advance. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Berarti kita sudah punya skalar, sudah punya vektor, sudah punya matriks. Tapi Pak, matriks teh elemennya harus sama. Kata Pak Banyu tadi. Kenyataannya data kita itu kan macam-macam tuh Pak. Gimana caranya? Maka kita punya tipe data yang keempat. Data frame. Data frame ini tipe data yang praktis akan selalu kita gunakan. Misalkan saya punya nama, sekarang nama saya buat lagi tadi apa? Tinggi badan ya. Masih ada nggak? Oke, masih ada nih. Saya punya variabel tinggi badan. Oke, sudah ada ya. Nggak usah saya bikin lagi. Kemudian saya sekarang nama. Nama dari apa? Nama yang punya tinggi badan. Lala. Siapa tadi? 157 ya, Bu Kodatun ya. Terus 165. Pak Suratno ya. Pak Suratno tinggi badannya siapa? Anjar. Wow, Anjar. Terus siapa lagi teh? Terakhir Pak Banyu aja saya ingatnya tuh. Pokoknya jangan berat badan Pak, nah, gitu. Makanya yang terakhir itu Pak Banyu.
Yang 170 tadi siapa? Alko. Pak Alko. Pak Banyu ya. Oke. Saya sekarang punya nama. Punya tinggi badan. Saya punya nilai. Saya buat lagi ya nilai. Nilai machine learning. Saya 101 lah ya. Itu kan. Jangan iri ya. Bukodatun 95 ya. Bukodatun. Nilai itu teh angka 95. Pak Anjar 100 juga Pak Anjar. Pak Alko 85 Pak Anjar. Pak Alko. Pak Banyu 90 ya, misalkan. Maka saya punya nilai machine learning. Sekarang jenis kelamin. Laki tanda kurung. Laki enggak gitu ya, supaya biar beda ya. Ya. Kenapa kok supaya saya menggunakan boolean gitu maksud saya ya. Saya punya vektor yes true. Bukodatun false. Pak Anjar true. Pak Alko true. Pak Banyu true. Jadi saya punya laki enggak? Boolean. Yes or no. True atau false. Jadi sekarang saya punya kumpulan tuh. Kumpulan vektor. Yang beda tipenya. Maka saya susunlah dalam bentuk data frame. Yaitu data mahasiswa. Data titik frame. Cara membuat data frame adalah data titik frame. Kemudian saya masukkan nilai dari data titik frame atau data dari data titik frame, yaitu apa? Nama, nilai, tinggi badan supaya klop ya. Kemudian nilai machine learning, laki enggak. Maka saya punya data mahasiswa dalam bentuk data frame. Ada 5 baris dengan parameter atribut ini. Sehingga ketika Ibu Bapak membuat data training, biasanya dalam bentuk data frame. Kenapa? Karena tipe datanya bisa support beraneka ragam. Misalkan, min data mahasiswa untuk baris apapun, kolom yang kedua. Maka saya bisa lakukan. Karena kolom kedua teh tinggi badan. Berarti rata-rata tinggi badannya itu adalah 169,6. Gitu. Kolom yang keempat, boolean true dan false. Logical, true dan false. Ini ketika Ibu Bapak membuat data frame secara manual. Jadi ngisi sendiri di R ya, yang tadi saya lakukan. Kebanyakan dari kita, data kita itu awalnya kita simpen di Excel. Betul tidak? Atau di database, atau di Notepad, atau di mana saja. Maka kita perlu import atau read data itu untuk kita masukkan ke variabel di dalam R. Ini variabel. Ketika sudah dimasukkan di dalam variabel, maka Ibu Bapak bisa mengolahnya sekarang di R. Pertanyaannya adalah, bagaimana R berinteraksi dengan Excel? Read dan write. Itulah PR untuk Pak Anjar. Kan gitu kan ya, tadi udah disepakati. PR untuk Pak Anjar. Ada di mana itu? Ada di slide itu Pak Anjar. Saya tidak ngasih PR untuk ini ya. Nah, mana tadi? Nah ini. Di slide nomor 17 itu adalah import data into R. Jadi diambil data, dimasukkan ke R, setelah itu ada proses R terserah. Yang nanti kuliah-kuliah ke belakang akan kita gunakan. Misalkan ini dalam bentuk TXT.
Saya bisa nyontohin nih, tapi kan sudah dikasih PR-nya ke Pak Anjar tuh ya. Nah, Pak Anjar nanti ya minggu depan demo Pak Anjar. Dari Excel, dari CSV, dari SAS, dari Stata, SPSS, dan banyak yang lainnya. Tapi nggak usah banyak-banyak lah. Dari Excel aja lah Pak Anjar. Atau CSV atau Notepad yang gampang-gampangnya. Dari database juga bisa, dari sensor juga bisa, dari Twitter juga bisa. Cuman beda-beda caranya. Ini read ya, read itu artinya membaca. Bagaimana kalau menulis balik? Dari R, kembalikan lagi ke Excel, maka write. Write. Gitu. Nah, maka dicoba tuh. Maka dicoba. Nah, ini adalah data frame. Saya bisa memanggil data frame dengan simbol angka, baris ke-1, kolom apapun, baris ke-1, kolom apapun. Tapi saya juga bisa, atau sebaliknya ya, baris kolom apapun, kolom 1, baris apapun. Tapi saya bisa juga memanggil berdasarkan labelnya. Data MHS itu adalah tabelnya, data frame-nya, kan ya? Isinya adalah ini. Saya ketikkan lagi. Nah, saya bisa mengambil kolom nama. Maka ada kode dolar. Dolar itu menunjukkan atribut mana yang mau saya baca. Maka nama tuh Lala, Bu Koidatun, Pak Anja, Pak Alko, Pak Banyu. Kalau saya ingin nil tinggi badan, yang ini. Jadi dolar itu untuk mengambil kolom yang mana. Selama ada nama kolomnya. Kebetulan kita ada nama kolomnya langsung, karena ini sudah ada variabel. Ini data frame ini powerful karena hampir kita gunakan setiap saat. Kata lain dari data frame adalah tabel base, berbasis pada tabel lah. Ini kan tabel banget kan, kolom, baris, gitu ya. Tabel banget lah. Gitu. Ini adalah data frame. Ada yang tanyakan Ibu Bapak? Bu Kodeton ada yang tanyakan? Siap, mangga. Pak Eri, mangga Pak Eri. Ini mah ini aja sih Pak. Kalau R itu ada ininya nggak Pak? Ada GUI-nya nggak sih Pak? Ada GUI-nya? Tidak ada. Jadi RStudio itu pun sebenarnya command line juga, cuma dimudahkan ya di RStudio, kayak di Eclipse gitu ya, belum mengetikkan perintah sudah dikasih rekomendasi, enak banget kan, dimanjakan kita tuh teh. Nah tapi R nggak ada GUI-nya, karena dia memang ya kayak Linux lah. Kenapa kok kita belajar Linux? Keren Pak, text-based, gitu kayak hacker-hacker gitu ya. Nah R juga begitu Pak Eri. Jadi dia tidak berbasis pada GUI. Tidak sama dengan SPSS ya. SPSS itu ada GUI-nya ya. SPSS ada begini betul. Kalau R nggak ada. Orang bersepakat untuk tidak membuat GUI-nya. Ya, intinya begitulah Pak Eri. Kan ini R itu open source ya. Nah itu ada komunitasnya. Nah, di dalam komunitas itu mereka bersepakat. Nggak ada GUI-nya. Nggak ada plug and play, drag and drop. Nggak ada. Tapi GUI untuk plotting lengkap. GUI untuk plotting lengkap. Gitu. Ya. Gitu Pak Eri. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau kayak ini gini Pak, kalau di Java itu ada swing. Kalau di R itu ada nggak Pak buat bikin layout aplikasinya gitu? Atau harus pakai bahasa yang lain? Nggak ada. Kalau swing kan untuk misalnya untuk desktop ya, aplikasi desktop gitu kan ya, di mana titik menunya, edit box-nya dan seterusnya kan gitu kan ya. Nah, R tidak digunakan untuk itu, tapi R digunakan untuk data analisis. Gitu. Tapi untuk plotting iya lengkap. Yang tadi saya contohkan ngeplot macam-macam lah. Nanti ada slide khusus untuk plotting, untuk visualisasi gitu Pak Eri. Tapi kalau untuk website, maka Pak Eri perlu software library untuk website yang tadi saya katakan ya. Jadi combine. Gitu. Jadi ada software library-nya. Kita belum bahas tentang software library ya.
Belum bahas ya. Ini masih tipe data ya. Oke, Pak Eri, ada lagi Pak Eri? Sip ya. Nah, satu lagi tipe data, yaitu terakhir apa, Pak Alko? Tipe data terakhir apa, Pak Alko? Halo, Pak Alko? Ya, Pak. Kalau nggak salah apa? List tadi ya? List, betul Pak Alko. List. Tipe data terakhir list. List ini powerful ketika ibu bapak pengen nyampah. Programmer biasanya suka ada fase-fase nyampah. Nyampah itu segala sesuatu disimpan. Saya punya data MAS, saya punya apa tadi teh? Nilai, ya kan? Nilai itu dalam bentuk apa? Tadi itu Pak Indra, matriks. Data MAS dalam bentuk data frame, ya kan? Kemudian saya punya tinggi badan tadi, ingat nggak? Dalam bentuk vektor. Oke? Nah, ketika semuanya pengen disimpan jadi satu, maka ibu bapak gunakanlah list. Misalkan rupa-rupa. Saya punya variabel rupa-rupa. Rupa-rupa itu adalah dalam bentuk list. Gimana cara membuat list? Ketikkan perintah list. List data MHS nilai tinggi badan. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan di sini adalah menyimpan data MHS dalam bentuk data frame, menyimpan nilai yang dalam bentuk matriks, menyimpan tinggi badan dalam bentuk vektor ke dalam list. Maka saya punya rupa-rupa. Sekarang apapun saya simpan di sini. Jadi tidak hanya beda elemen, bahkan beda tipe data, itu pun bisa. Bahkan list di dalam list juga boleh. Ruru gitu, karena saya kehabisan namanya. List, rupa-rupa, ditambah apalagi tuh? Nilai. Jadi ibu bapak bisa bayangkan di sini, rupa-rupa itu adalah list, yaitu yang tadi di atas. Saya masukkan lagi ke dalam list bersama dengan nilai. Maka ruru jadi banyak indeksnya. List di dalam list. List di dalam list. Itulah tipe data list. Kita hampir jam 8:30. Ada yang ditanyakan? Ibu Bapak? Kebayang nggak? Terlalu cepat tidak, Pak Alek? Aman, Pak. Ramai, Pak. Aman ya. Nah. Kalau Ibu Bapak sudah tipe data itu, ditambah PR-nya dari Pak Anjar, kan gitu kan ya? Dan ditambah keran, satu lagi ya, keran boleh nggak? 5 menit? Boleh ya? Kita tes sebenarnya berakhir sampai jam berapa ya? Tapi jangan malam-malam gitu lah, udah ngantuk ya. Nah, satu lagi itu adalah saya ingin mengenalkan keran. Saya harus buka dulu nih. Jadi keran itu yang tadi itu adalah, saya harus pindah tuh. Oke, kelihatan nggak Ibu Pak? Nggak kelihatan ya, kehilangan jejak ya. Saya pindah. Oke, siap. Googling keran. Maka di sini ada Comprehensive Archive Network. Ini ada repository DR yang tadi saya katakan. Ibu Bapak klik, maka muncullah di mana Ibu Bapak download R. Jadi bisa download di sini, install di situ. Nah, di keran itu ada task view. Klik task view, muncullah klasifikasi, kategorisasi, topik di software library. Nah, software library di R itu namanya package. Nah, package sebenarnya sama aja. Nah, di sini itu macam-macam tuh. Bayesian, chemical, cluster, database, differential equation, econometric. Jadi bagi yang pengen belajar econometric di R, maka bisa klik ini. Environmetric, experimental design, finance, genetic, graphical model,
high performance computing. Saya ngajar juga di S1 high performance computing, parallel computing, maka saya menggunakan ini. Nah, fokus kita ada di sini, Bapak, machine learning. Nah, kalau diklik machine learning, maka muncullah deskripsi dari package-package atau software library yang ada di machine learning. Semua yang warnanya biru itu adalah nama package, nama software library. Jadi kelihatan tuh segitu banyak tuh. Nah, ini siap-siap ini tugas Ibu Bapak berikutnya. Kelihatannya jelas ya. Apa itu? Mempelajari package. Misalkan, package-nya yang mana? Random forest. Ada namanya metode di machine learning itu random forest. Ada random forest ya, misalkan mana ya? Apa ya? Kalau nggak random forest, apa lagi ya? Misalkan, gradient descent, boosting gradient descent. Ini banyak metode ya, gradient descent. Misalkan saya buka package gradient descent. Ya, saya buka package gradient descent, saya klik, maka muncullah deskripsinya, algoritma apa aja yang ada di gradient descent, dan informasinya. Autornya juga ada. Ada Galih, Dendi, Imam, saya, Burani, Bu Unjun. Nah, ini kebetulan bikinan kita gitu ya, mahasiswa skripsi S1. Nah, di sini ada lebih dari 16 metode yang berbasis gradient descent. Open source GPL3. Jadi Ibu Bapak bisa download, bisa memodifikasi, bisa menjual, terserahlah suka-suka Ibu Bapak. Nah, ini ada referensinya, Gradient Descent PDF. Kalau kita klik, beralih ke yang lain, ke PDF. Saya stop, saya screen PDF-nya. Maka di sini adalah ada PDF manualnya. Manualnya. Lumayan 31 halaman. Nah, ini metodenya. Bagaimana cara menggunakannya? Tinggal baca demonya, example-nya. Copy paste, Ibu Bapak langsung bisa menggunakannya. Nah, ada apa lagi? Oh, macam-macam tuh. Kita lihat ya. Ada yang tanyakan Ibu Bapak? Nah, tapi nanti pasti ada waktunya ya, kita akan mempelajari ini. Kita balik, yang lain macam-macam tuh ya. Ada fuzzy rule based system, ada FABS. Nah, ini kebetulan disertasi saya. Ada saya, ada Christoph, orang Jerman, Paco, Spanyol, Jose Manuel Benitez. Ini promotor saya. Nah, ini package, kalau ini agak berat nih. Machine learning juga. Ada Rafset, juga begitu, ada teman saya Andre, saya Dominic, Chris Cornelis, ini banyak nih kolaborasinya dari 4 negara nih, Polandia, Indonesia, Spanyol, Belgia, Jerman. Gitu. Nah, ini ada lagi yang lain, jadi kebetulan saya membuat 4 package di CRAN yang fokus di machine learning, Gimana cara menggunakannya? Nanti di minggu depan. Pertanyaannya terakhir untuk menyenangkan hatinya Pak Anjar, karena Pak Anjar udah dapat PR ya. Pak Anjar, terakhir adalah gimana cara install package. Package tadi itu ada di CRAN, di server ya. Syaratnya adalah Ibu Bapak terkonek internet. Dan sekarang kita terkonek internet karena kita bisa Zoom, kan gitu kan ya. Maka gimana cara installnya? Ketikkan install packages, tanda petik, Gradient Descent. Ini nama package-nya. Kalau saya pengen manual, saya lakukan dengan mengetik manual. Tapi kalau Pak Eri pakai RStudio, di situ tinggal klik, download. Gitu. Jadi tanda petik ya. Nah, ini dia lagi nyari nih servernya, terkonek. Kemudian ada menu, saya pilih mana server dari Australia, Kanada, atau apa. Misalkan dari Cina. Seberapa cepat dari Cina? Nah, dia download tuh. Maka saat ini selesai, berarti Gradient Descent package saya itu sebenarnya itu sudah terdownload dan dimasukkan dalam laptop saya. Nah, ini artinya sudah terinstall. Kapan saya bisa menggunakan Gradient Descent? Maka saya harus mengetikkan perintah library. Ini nanti kita ulang lagi, tenang aja ya.
Ini cepat karena udah malam ya. Maka library grad design. Ini nama package-nya. Tutup kurung. Maka pada saat ini, sekarang saya sudah bisa menggunakan semua fungsi yang ada di grad design. Jadi, hanya dengan mengingat satu URL, CRAN. Mengetikkan perintah ini, maka Ibu Bapak bisa googling mencari package apa saja, sudah terkonek. Satu sumber, satu server. Gitu. Kalau dipakai menu, ya bisa ini ya. Kita males ngetikkan perintah, bolehlah package, install package di sini. Atau install package, update package, install package from local. Kalau RStudio juga mirip-mirip. Gitu. Nah, ketika sudah install package, maka Ibu Bapak siap menggunakannya. Modalnya error. Yang Pak Anjar error, sok atau demo Pak Anjar? Maka Pak Anjar. Nggak apa-apa, ada 5 menit lah ya. Nambah lagi 5 menit. 2 menit. Sok. Demo, share screen Pak Anjar. Atau sayanya kurang paham gitu Pak? Nggak apa-apa, santai aja. Nggak usah ini. Error biasa ya kalau di coding. Install packages. Coba grad design dulu. Grad design ya. Di bawah coba install titik, itu udah dilayani itu, kutip tanda petik grad design, D-nya besar, grad design, salah ya, nggak ada I-nya, nggak ada I-nya, nggak ada I-nya, oh iya, nah itu dia ada opsi itu. Petiknya jadi salah ya. Nah, petiknya satu saja ya. Tutup, delete, oke, enter. Apa ya Pak ini? Biasa saja warning, nggak apa-apa. Kita lagi nunggu nih, belum selesai. Oke, download, terdownload, terus selesai, successfully. Berarti bisa tuh, Pak Anjar. Nah, library grad design. Package-nya tadi. Nah, itu dia. Enter. Oke, selesai. Nah, sekarang yang error, coba lihat. Kita lihat ya. Coba lihat. Oke, coba lihat. Bukan. Jangan di library, dipastikan dulu installnya udah berhasil belum? Ini Pak. Oke, udah berhasil ya kan. Library. Terus ke bawah. Tipenya itu tuh XLSX apa? L apa? X. XLSX. Dia mintanya up. Dia mintanya zip. Berarti di unzip dulu kali Pak. X, tapi bener kan sintaknya ya? Spellingnya bener kan? Library XLSX. Terus ke bawah package or namespace load fail for R Java detail. Kayaknya package-nya itu yang error. Package-nya si XLSX-nya itu yang error ya. Ada kemungkinan sih, ada kemungkinan. Karena yang lain nggak ada masalah ya. Pak boleh masukkan? Nah, gimana? Kalau saya kemarin sama errornya kayak gitu, itu biasanya Java-nya belum update. Java-nya harus diupdate. Ya, jadi download Java dulu di Chrome, di internet. Jadi Java yang terbaru. Java yang terbaru. Nah, itu berarti googling ya. Di mana? Di R-nya atau di Windows-nya? Di Java Oracle. Oh, Java Oracle berarti di Windows-nya ya. Di sistem operasinya. Mangga tuh. Berarti di update ya. Mungkin dia memerlukan itu ya, R Java itu mungkin. Oke, siap. Nuhun Pak. Makasih Pak Sofran. Nah, gitu. Bisa juga googling ya, errornya ada di mana gitu. Kita googling. Gitu. Ada yang ditanyakan Ibu Pak? Jadi praktis sudah selesai. Bahasa R. Pak Alko, PD Pak Alko.
Insya Allah ya Pak Alko ya, dicoba ya Pak Alko. Nah ini seiring dengan waktu lah. Nah, ini kan hari pertama ya. Nah nanti seiring dengan waktu, tentu saja memang harus ada tugas ya. Tugas itu membuat kita mencoba ya, membuat kita mencoba. Nah nanti, tapi untuk tugas yang pertama itu, nah kalau tugas bahasa R-nya apa dong? Tugas bahasa R-nya nanti saya berikan di WA group. Tugas bahasa R itu untuk melatih aja ya, untuk melatih, untuk familiar lah. Nah, terutama Pak Anjar ya, kalau Pak Anjar udah dapat tugas, itu jelas. Oke Pak Anjar, mana Pak Anjarnya? Oke di situ ya. Siap, cukup ya, Bapak. Atur nuhun, selamat mencoba bahasa R-nya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.